Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang sangat saya sayangi dan yang amat sangat saya cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih terus diberikan nikmat yang begitu banyak yang tak terhingga. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dengan saya, Kang Sae, dalam serial kisah para nabi dan rasul. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Kali ini kita akan lanjutkan kembali serial kisah Nabi dan Rasul, yaitu kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Saudara hadirin kaum muslimin dan rahmati Allah. Nabi Sulaiman adalah nabi dan rasul yang ke-18 dalam susunan kisah para nabi dan rasul. Pada perjumpaan yang lalu baru saja, tentu saja mungkin masih ingat tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam akan erat kaitannya dengan kisah yang kita akan ceritakan pada hari ini, yaitu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Lantas kalau kita urut ke belakangnya sama seperti, yaitu keturunan Nabi Daud alaihissalam. Sulaiman bin Daud, Daud bin Isha, Isha bin Ubaid, Ubaid bin Abir, Abir bin Salmun, Salmun bin Nahsun, Nahsun bin Wainazab, Wainazab bin Aram, Aram bin Hasrun, Hasrun bin Faras, Faras bin Yahuza, Yahuza bin Ya'qub, Ya'qub bin Ibrahim. Nabi Sulaiman apabila direntang ke belakang tentu saja sampai juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, seperti halnya orang tua dari Nabi Sulaiman, yaitu Nabi Daud alaihissalam, yang sejak kecil ia juga punya kelebihan pada dirinya yang Allah berikan kepadanya. Begitu pula Nabi Sulaiman alaihissalam yang merupakan putra ataupun anak dari Nabi Daud alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman kecil, ini juga sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di zaman Nabi Daud alaihissalam, ada seseorang datang kepada Nabi Daud menyampaikan satu perihal persoalan yang sedang terjadi pada diri mereka. Yaitu yang saya maksudkan adalah mereka datang berkeluarga menyampaikan kepada Nabi Daud, yang ketika itu Nabi Ismail mendengar.
Wahai Rasulullah, kira-kira demikian pertanyaannya. Seorang penggembala kambing, kemudian dia lalai dan kambingnya memakan tanaman-tanaman milik seseorang, milik seorang petani. Dengan kata lain, ketika itu tanaman para petani semuanya rusak, hancur oleh kambing yang digembala oleh seseorang, kemudian mengadukan kepada Nabi Daud. Nah, ketika itu Nabi Sulaiman menyampaikan, seandainya aku disuruh berfatwa, disuruh menyampaikan, disuruh menjadi hakim dari persoalan mereka, maka akan aku sampaikannya. Lalu dengan mendengar perihal itu, Nabi Daud, ayahanda tercinta dari Nabi Sulaiman, menyampaikannya. Silakan Ananda, apa yang akan kau sampaikan? Nabi Sulaiman berpendapat pada saat itu masih kecil. Wahai ayahanda, serahkan kambing itu kepada petani yang tanamannya rusak dimakan oleh kambing-kambing seorang penggembala. Lalu biarkan penggembala itu untuk merapikan, untuk menanam kembali tanaman-tanaman yang dirusak oleh kambing yang digembala oleh seorang penggembala. Kemudian nanti ketika sudah rapi kembali, kemudian juga si pemilik kebun juga sudah menikmati hasil yang ada pada di gembalaan kambingnya, kemudian juga yang si penggembala kambing juga sudah merapikan tanaman-tanaman yang dirusak, maka kembalikan pohon-pohon, kembalikan ladang, kembalikan kebun kepada pemilik petaninya, kepada pemiliknya, lalu kembalikan kambing kepada penggembalanya. Itu ada sebuah keputusan yang sangat bijak. Nabi Sulaiman kecil sudah memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah yang di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma. Artinya, Allahu a'lam bimuradi. Aku berikan pemahaman, aku berikan pengertian. Maksudnya adalah kepada Nabi Sulaiman, dan aku karuniakan kepadanya suatu hikmah ataupun ilmu. Nah, diantaranya dengan bijak dan juga bisa mengetahui apa yang harusnya diperbuatnya. Bahkan Nabi Sulaiman nanti ketika dewasa, dia juga diberikan pengetahuan, diberikan pemahaman, bahkan dia menjadi raja daripada semua makhluk. Di antaranya adalah makhluk binatang, burung-burung, hewan, dan sebagainya. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Sulaiman ketika ayahanda tercintanya wafat, Nabi Sulaiman menjadi seorang raja. Dan ketika Nabi Sulaiman kecil, saat itu ayahandanya meninggal dunia. Dengan kehebatan, dengan katakanlah kelebihan yang Allah berikan, Nabi Sulaiman diberikan pemahaman dan mengerti semua bahasa binatang. Saat itu dia menyuruhnya para binatang, terutama adalah burung-burung, supaya menutup langit. Dengan sayap-sayap burung, seluruh langit ditutupinya dengan ribuan miliaran burung dengan sayap-sayapnya. Kemudian pada saat itu tidak ada panas cahaya matahari yang bisa menembus atau menyinari jenazah Nabi Daud alaihissalam, yaitu orang tua tercinta dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah, setelah Nabi Sulaiman menjadi seorang raja menggantikan ayahanda tercinta Nabi Daud alaihissalam, dikatakan Nabi Sulaiman ini menjadi raja dari seluruh makhluk. Seluruh binatang yang kecil, yang sedang, yang besar, bahkan burung-burung, hewan-hewan yang ada di laut, Nabi Sulaiman mengerti bahasa mereka dan mereka bisa ditundukkan oleh Nabi Sulaiman dan diperintahkannya. Suatu hari, suatu ketika, Nabi Sulaiman mengumpulkan katakanlah bala tentara terdiri dari bangsa manusia, kemudian juga para binatang, hewan, burung, termasuk juga jin, para jin dikumpulkan. Lalu setelah mereka berkumpul, ada satu
hewan binatang yaitu burung yang tidak ada, yaitu binatang atau burung hudhud. Nabi Sulaiman menanyakan atau mencari di mana hudhud berada. Tidak lama kemudian, saat itu sempat juga Nabi Sulaiman mengungkapkan amarahnya. Apabila nanti hudhud datang, biar kita berikan hukuman, kita panggang saja itu si burung hudhud. Begitu kata Nabi Sulaiman di hadapan para binatang yang lainnya, di hadapan para hewan yang lainnya. Tidak lama kemudian, hudhud datang, kemudian dengan merunduk bungkuk dan memohon maaf. Wahai Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman alaihissalam maksud saya. Nabi Sulaiman, wahai Rasulullah, aku mohon maaf. Saya minta maaf, saya terlambat, dan saya mengabarkan sebuah berita bahwasanya saya terdampar di suatu tempat di mana ada satu kerajaan yang namanya Kerajaan Saba. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Ratu Bilqis. Begitu cerita hudhud. Dan hal yang sangat penting raja ketahui, hal yang sangat penting Rasulullah ketahui, bahwasanya Ratu Bilqis ini adalah seorang raja yang menyembah, memuja matahari. Nah, dari cerita hudhud kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, lalu Nabi Sulaiman tidak lagi menjadi amarah dan marahnya sudah hilang. Bahkan ini hal yang menarik. Baik, kalau begitu hudhud, aku akan maafkan dirimu dan aku utus kamu kembali ke sana. Tolong bawakan surat dariku, sampaikan kepada Ratu Bilqis, kepada raja mereka, raja kerajaan Saba, supaya mereka menghentikan menyembah matahari, biar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam kembali mengutus burung hudhud untuk datang ke kerajaan Saba, yaitu ke Ratu Bilqis yang tidak lain mereka adalah menyembah matahari. Singkat kisah, surat itu dibaca dan isinya adalah supaya menyerahkan diri dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan kesombongannya Ratu Bilqis menyuruhnya pulang. Baiklah, nanti kami akan mengutus salah seorang untuk ke pimpinanmu, yaitu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, terjadi sebuah perundingan di kerajaan Saba. Ada sebagian rakyat yang menghendaki bagaimana ratu kalau kita berperang saja dengan seseorang yang bernama Sulaiman, yang kita tidak lain adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi Ratu Bilqis mengatakan ini Raja Sulaiman tidak menantang kita untuk berperang, dia hanya menyuruh kita untuk menyerahkan diri. Setelah itu Ratu Bilqis mengutus perwakilannya ke kerajaan Sulaiman, itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Di hadapan Nabi Sulaiman, di hadapan istana Raja Sulaiman, itu pengikut atau utusan dari Ratu Bilqis menyerahkan hadiah. Wahai Tuan, wahai Raja, ini adalah dari rajaku, dari ratuku. Aku mempersembahkan beberapa kekayaan, pundi-pundi emas dan sebagainya, diserahkan kepada Nabi Sulaiman dengan catatan islah damai, mungkin tidak usah saling mengganggu begitu. Lalu apa saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah? Nabi Sulaiman meminta kepada utusan Ratu Bilqis, silakan bawa kembali pemberian dari rajamu. Aku tidak membutuhkan ini, karena istanaku jauh lebih mewah, aku lebih cukup dari semua ini. Karena kerajaan Sulaiman begitu besar. Lalu pulanglah utusan Ratu Bilqis, yaitu dari kerajaan Saba. Kemudian saudara hadirin, Ratu Bilqis memutuskan, kalau begitu biar aku saja
yang akan datang menghadap Sulaiman. Biar aku saja yang akan datang menghadap langsung kepada Raja Sulaiman. Kemudian dia memerintahkan kepada bala tentaranya, tolong siapkan semua bala tentara, perlengkapan, kita akan datang ke sana. Ratu Bilqis akan bersiap-siap untuk menjumpai, bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, hal yang sangat menarik kemudian, Nabi Sulaiman berpikir, bagaimana sebelum Ratu Bilqis datang ke kerajaannya, kerajaan Ratu Bilqis itu bisa dipindahkan. Oleh karena itu, dia berbicara di hadapan para hewan, para binatang, para jin. Siapa di antara kalian yang mampu membantuku? Siapa di antara kalian yang bisa memindahkan kerajaan Saba yang dipimpin oleh Ratu Bilqis? Pindahkan dan bawa ke sini. Kemudian ada satu yang makhluk yang bisa menyetujuinya, yaitu adalah ratu, maksud saya adalah jin Ifrit. Jin Ifrit ini adalah kemudian menyanggupi, baik raja, baik tuan, baik rasul, saya akan pindahkan, saya akan bawa kerajaan Saba yang dipimpin oleh Ratu Bilqis ke tempat ini. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, singkat kisah, saat Ratu Bilqis berserta rombongan datang ke kerajaan Sulaiman, betapa kaget dan terperangahnya. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, wahai Ratu Bilqis, apakah kerajaanmu seperti ini? Sambil menunjuk kerajaan Saba yang memang sengaja dibawa dari kerajaan Saba oleh jin Ifrit. Dengan sejenak mungkin terperangah, kagum, terpesona, dan juga kaget bukan kepalang. Ini kerajaanku, kenapa bisa begini? Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, aku yang membawanya ke sini. Yang tidak lain ada dibantu oleh jin Ifrit. Ya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, itu cara Nabi Sulaiman untuk melumpuhkan, menjatuhkan kekuatan dari Ratu Bilqis. Bahkan Ratu Bilqis dikisahkan dia masuk ke pintu yang lain melihat kerajaan Sulaiman yang begitu megah. Dia melihat seolah-olah di bawah itu ada air yang mengalir. Ternyata itu adalah sebuah kaca yang sungainya atau air yang mengalir ada di bawah, sehingga dia mengangkatkan bagian pakaiannya sampai terlihat betisnya, sampai luar biasa menakjubkan. Padahal itu hanyalah kaca yang dibuat indah dan menakjubkan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu kisah singkat ini atau dikisahkan akhirnya Ratu Bilqis menerima dan menyembah Allah dan takluk kepada Nabi Sulaiman. Kemudian dia menikah dengan Raja Sulaiman atau dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sebenarnya ada hal yang menarik yang terlewatkan di sini. Saat Nabi Sulaiman remaja dan pada saat ayahanda masih ada, yaitu Nabi Daud alaihissalam, karena Nabi Daud alaihissalam itu diberikan oleh Allah namanya kitab Zabur. Bagaimana keindahan suara Nabi Daud ketika dia membacakan Zabur, seluruh alam semuanya tunduk, gunung pun tunduk, bahkan air yang bergerak saja kemudian terdiam. Ya. Dalam kitab Zabur itu sudah dipertanyakan kepada Nabi Daud itu anaknya, dan semuanya bisa menjawabnya. Lalu suatu ketika Nabi Daud mengumpulkan para pendeta, mengumpulkan para intelektual, pada orang-orang alim, orang-orang berpengetahuan. Nabi Daud ketika itu menyampaikannya kepada di hadapan mereka. Salah satunya adalah yang mempersiapkan dirinya, menyiapkan anaknya Sulaiman menjadi raja pada saat itu. Ada 3 persoalan saya ingin sampaikan kepada kalian semua dan kalian bisa menjawabnya. 13 persoalan itu ditanyakan, apakah hal yang paling dekat? Kemudian, apakah hal yang paling jauh? Lalu ditanyakan lagi, apa hal yang paling menyenangkan? Dan apa hal pula yang paling menggelisahkan? Apakah benda apakah yang sangat bagus? Benda apakah sesuatu apakah yang sangat jelek?
Apakah sesuatu yang disebut sedikit? Apakah sesuatu yang disebut banyak? Lalu ditanyakan lagi, ada dua perkara yang selalu berdiri bersamaan. Tanyakan lagi, apa yang selalu dan senantiasa berjalan? Kemudian ditanyakan lagi pertanyaan yang ke-11, itu perkara yang selalu bersekutu. Kemudian tanyakan lagi perkara yang sangat saling membenci. Tanyakan lagi bahkan yang terakhir, yang perkara yang ke-13, ada hal apakah yang sesuatu yang ditunggangi dan yang menunggangi itu dibenci, kemudian di lain waktu lagi, di satu hal lagi yang ditunggangi dan yang menunggangi ini adalah dicela. Nah, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian yang bisa menjawab ternyata adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, yang ini saat-saat menjelang Nabi Sulaiman diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dia katakan, dijawab yang paling dekat adalah akhirat. Bahasa ini yang kemudian oleh Imam Ghazali ditafsirkan yang paling dekat adalah kematian, kira-kira begitu. Dan yang paling jauh adalah waktu yang sudah kita lewati. 1 menit saja, ini adalah waktu yang kita lewati, itu ada sesuatu yang sangat jauh. Lalu hal apakah yang sangat menyenangkan? Yang menyenangkan adalah jasad yang masih bersatu dengan ruh. Itu menyenangkan. Lalu ditanyakan, apa yang sangat menggelisahkan? Dijawab oleh Nabi Daud ketika itu, yang menggelisahkan adalah apabila jasad berpisah dengan ruh. Kemudian hal apakah yang sangat bagus dan indah? Sampaikan, dijawab oleh Nabi Sulaiman kepada ayahnya ketika itu. Dia katakan yang paling bagus adalah iman. Lalu kebalikan, apa yang paling buruk, yang paling jelek? Yang paling buruk, yang paling jelek adalah kekufuran setelah iman. Kafir, inkar setelah beriman. Lalu ditanyakan, apa yang paling sedikit? Yang paling sedikit itu adalah sebuah keyakinan. Lalu apa yang paling banyak? Yang paling banyak adalah keraguan-raguan. Tanyakan lagi, dijawab, apa yang selalu, dua perkara yang selalu berdiri, yaitu adalah langit dan bumi yang selalu berdiri. Lalu apa yang selalu berjalan? Yaitu matahari dan bulan. Lalu perkara apa yang selalu bersekutu? Yaitu adalah siang dan malam selalu bersatu, bersekutu. Tanyakan lagi, apa hal yang saling membenci? Yaitu hidup dan mati. Dan yang terakhir tanyakan, hal apa yang jika ditunggangi oleh dan yang menunggangi itu sesuatu yang kemudian dipuji, lalu yang ada di satu sisi yang lain yang ditunggangi oleh yang menunggangi maka itu dicela. Maka jawaban itu adalah sesuatu yang apabila ditunggangi oleh yang namanya sesuatu yang kemudian dipuji, itu maksudnya adalah orang yang lapang dada ketika ia marah. Ditunggangi sesuatu, orang yang lapang ketika marah, ini adalah orang yang mendapatkan pujian oleh Allah. Begitu sebaliknya, sesuatu yang maksudnya ditunggangi oleh yang menunggangi tetapi dibenci atau dicela, yaitu adalah orang yang ketika lapar, maksud saya orang yang ketika dia sedang amarah, sedang dilanda oleh emosi, kemudian dia marahnya meledak-ledak ataupun meletup-letupkan. Nah, itu ada sesuatu yang dicela. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, itu adalah hal-hal yang 13 persoalan yang disodorkan, yang dijawab oleh Nabi Sulaiman, ya, yang ketika itu dia sudah dipersiapkan menjadi seorang Nabi dan Rasul. Saudara hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah, jadi Nabi Sulaiman kembali, ini adalah Nabi yang ke-18, ya, turunan yang ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketika kecil dia diberikan pemahaman dalam hal memberikan sebuah fatwa hukum kepada rakyat yang ketika itu dipimpin oleh ayahandanya. Kemudian ketika dewasa, Nabi Sulaiman memang diberikan sebuah paham sebagaimana di dalam Al-Quran, fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma. Nabi Sulaiman diberikan paham hikmah ilmu, ya, sehingga dia mampu menjadi raja bagi para binatang dan mampu berbahasa dengan para binatang, bahkan mampu juga menjuruh burung-burung untuk menutupi
jasad ayahandanya ketika meninggal dunia. Tetapi saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, hal yang sangat misterius ketika Nabi Sulaiman wafat, ya. Kalau ayahandanya yaitu Nabi Daud wafat dalam kondisi masih muda dan memang tidak didahului dengan rasa sakit dan tidak ada isyarat apa-apa. Sedangkan sebaliknya Nabi Sulaiman pada saat wafat tidak ada satupun yang mengetahui bahwa dirinya yaitu Nabi Sulaiman yaitu dalam kondisi wafat. Tidak ada yang tahu. Orang-orang kerajaan, orang-orang di sekitarnya juga tidak tahu, termasuk juga para binatang juga tidak tahu. Hanya baru diketahui ketika Nabi Sulaiman dikatakan wafat adalah ketika anai-anai atau ketika binatang kecil yang namanya rayap memakan itu tongkatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dalam keadaan terduduk, kemudian memegang tongkat, kemudian tongkatnya itu dimakan oleh rayap, kemudian tongkatnya itu habis dan Nabi Sulaiman terjatuh. Barulah diketahui bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam ini adalah wafat, meninggal dunia, kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak sekali hal pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan juga kisah para nabi-nabi terdahulu, yang tentu saja mudah-mudahan dari kisah para nabi ini kita bisa meneladani, kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dan sesuatu yang baik tentu saja bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semua yang diajarkan oleh para nabi dan rasul ini adalah semuanya adalah agama-agama Allah ataupun agama tauhidnya. Baik saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Demikian kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah birrida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.